Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini pertemuan yang kelima, kita akan membahas tentang praktikum berkaitan dengan PowerPoint. Saya tidak bisa memberikan tatap muka secara sinkronus karena ada agenda yang bersamaan, yaitu yudisium Fakultas Ekonomi. Oleh karena itu saya akan memberikan video tutorial dan beberapa penjelasan berkaitan dengan Microsoft PowerPoint yang nantinya barangkali bisa dipraktekkan masing-masing. Setelah pertemuan seperti biasa, hasil praktikum saya berharap dapat di-upload di bangku daring ya. Baiklah, saya juga mengirimkan file tutorial sederhana yang barangkali teman-teman bisa pelajari di rumah. Saya mulai, yaitu pertama kita akan memulai aplikasi PowerPoint Presentation. Caranya barangkali saya kira tidak ada kesulitan ya teman-teman untuk memulai PowerPoint. Baiklah teman-teman semua ya, ini masih langkah yang paling sederhana, langkah paling awal. Saya sengaja memulai dari sangat awal dulu biar mempermudah pemahaman. Kadang teman-teman ada yang belum bisa dan belum pernah menggunakan PowerPoint. Oke, yang pertama seperti biasa dari icon Microsoft PowerPoint kita bisa lihat. Nah, begitu kita masuk ke tahap pertama, kita masuk di menu. Pertama kali masuk di PowerPoint akan muncul beberapa opsi gitu ya. Ini beberapa opsi, artinya ini adalah template dan theme dari presentation PowerPoint yang bisa dipilih salah satunya. Banyak sekali. Jika teman-teman mungkin terkoneksi dengan internet, maka akan lebih banyak lagi bisa memilih sesuai dengan yang diinginkan. Ini sementara kita pakai saja dulu yang plain presentation ya. Jadi lebih lanjut kita mencoba untuk kita customize. Kalau di Microsoft Office 2019, maka biasanya ketika awal kita masuk di blank, meskipun ini blank presentation begini, tetap ada opsi di situ, ada desain ideas. Ini mau desain seperti apa halaman slide yang akan ditampilkan, seperti ada di sebelah kanan ini. Tapi sementara ini tidak saya ulas dulu, saya nantikan dulu ya. Baiklah, mungkin kita mulai seperti yang ada di apa namanya, di handout. Silahkan teman-teman tulis ya. Jadi di situ ditulis di halaman awal ini praktikum 3 gitu ya. Yang dituliskan namanya, siapa yang mengkreasi, nomornya, kelas. Oke, sudah sebentar dulu. Nah, berikutnya di sebelah kiri ini kan masih kita akan menuliskan di halaman baru gitu ya, kalau pakai Word. Kalau misalkan dianalogikan seperti Word, kita kan akan menuliskan di halaman baru. Kalau di PowerPoint ini kita arahkan mouse ya ke sebelah kiri, di bawahnya slide 1, lalu klik kanan di situ,
lalu pilih new slide, sehingga muncul slide kedua. Nah, seperti contoh di handout, maka slide kedua itu dituliskan seperti ini, pendahuluan. Oke, pendahuluan. Oke. Terus di situ ada definisi ya, ada definisi Microsoft PowerPoint. Oke. Silahkan diketik. Hanya mempercepat penjelasan saja, maka tidak saya copy paste. Silahkan teman-teman ketikkan itu ya. PowerPoint adalah sebuah program, aplikasi, dan seterusnya untuk training. Oke, sementara itu dulu. Nah, berikutnya lagi di slide ketiga, kita klik kanan, jadi arah tembus ya, di bawahnya slide 2 ini, klik kanan, lalu pilih new slide lagi. Oke, di slide ketiga, kita tuliskan apa namanya, sebentar. Data penjualan dalam Februari. Data penjualan dalam Februari 2021. Ini ya. Oke, sebelum situ kita kembali lagi ke atas, ke slide pertama. Kita mau kembali ke slide pertama, tinggal klik saja. Oke. Huruf ini mungkin kita bisa customize. Misalnya di kolom pertama ini, klik saja, kita ada tanda panah 4 ini saja, kita bisa pilih di situ. Di menu ini, di menu pilihan font, kita bisa pilih yang mana yang kita sukai. Oke, ini saya mau pilih ini saja. Pun bisa kita perbesar, asalkan memenuhi masih memungkinkan. Mau di name, ini kita bisa juga kreasi hurufnya yang berbeda. Mungkin saya tulis ini. Oke, demikian juga yang di slide kedua. Di pendahuluan mungkin bisa kita pilih, misalnya ini. Nah, teman-teman pilih sendiri sesuai dengan keinginannya. Tidak mengharuskan seperti itu. Mungkin silakan dipilih yang menurut Anda menarik. Misalkan ini untuk memperjelas, untuk memberikan penegasan. Ini bisa kita customize di pendahuluan itu dengan kita memilih shape fill. Saya beri shape-nya seperti ini. Atau hurufnya dan saya ganti dengan warna biru. Di sini pun sama bisa. Di shape-nya ini kita ganti misalkan dengan warna yang agak berbeda ya, misalnya saya pakai warna ini. Ini bagaimana? Lalu kita ganti yang kontras ya. Mungkin background-nya saja kita rubah, background-nya kita rubah gelap misalnya. Ini bisa di-customize. Oke, berikutnya di data penjualan tadi ya, dari situ. Ini sebenarnya saya ingin menyampaikan, menginsert sebuah tabel. Kita ikuti saja yang ada di sini. Di perintah ini number kolomnya 3, row-nya 6. Oke. Insert, jadi insert title di kotak di kolom atas slide baru ini, di bawah ini ada beberapa insert begitu ya. Tinggal masuk. Kita juga bisa pilih di atas ini insert table misalkan. Jadi bisa juga seperti itu.
atau kita langsung memanfaatkan yang ada di sini. Jadi kita bisa insert table, kolomnya 3, 5, 6. Klik OK. Nah, kita disuruh memasukkan data penjualan bulan Februari, gambar seperti ini. Nah, padahal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom, ada berapa baris ini? Ada 6 baris. Padahal kita sudah baru bikin 3 kolom. Bagaimana caranya? Sama saja seperti di di MS Word kemarin, seperti itu. Cuma ini bedanya, kita klik saja, misalnya di sini, ini klik kiri. Jadi ketika ada panah ke bawah hitam begini, kita klik kiri, lalu kita klik kanan, lalu kemudian di situ ada mana ya? Bukan. Jadi ini klik kanan, oh ini sorry, di bagian ini ada munculnya ya, muncul kotak galaxy insert kolom to the right, 1, 2, 3, 4, kurang 2 lagi ya. Ini kita klik saja di sini diagonalnya. Klik kanan, mana insert atau hilang? Nah, di sini ya. Insert kolom to the right. Nah, sudah 6. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita di sini tulis nomor. Teman-teman, guys. Nomor itu. Jadi unit. Silakan teman-teman cek ya. Lanjutkan. Kita perlu mau copy saja di sini. Oke. Jadi sudah jadi apa namanya tabelnya. Nah, tabel ini bisa kita perpanjang, kita bisa perlebar, bisa perkecil dengan memanfaatkan apa namanya tanda yang ada di. Jadi ketika kursor kita arahkan ke garis, maka garis ini bisa kita tahan mouse kita, klik kiri, lalu kita geser ke kanan dan ke kiri. Nah, ini kurang panjang, kurang lebar, kita tarik kanan, kepanjangan kita kembalikan ke kiri. Oke, saya kira semuanya sama ya, lebar, panjang, dan seterusnya. Nah, rekan-rekan semua bisa mengcustomize, mendesain tabel ini dengan tampilan yang bagus. Klik, aktifkan di kolom tabelnya, lalu di situ ada di atas menu report itu ada tabel desain ya. Lalu kita bisa pilih di sana. Ada pilihan, ada opsi di situ. Mana yang akan kita pilih? Misalkan kita pilih yang ini. Klik saja di situ pilihannya, maka tabel itu desainnya menjadi berubah. Saya seperti ini. Ya terserah ya teman-teman mau pilih yang mana ya. Ini Pak yang memberi contoh. Nah, agar tampilan tabel ini bagus, maka sebaiknya di aturan di kolom itu kita atur. Saya kita blok di sini, di katakanlah semuanya blok saja. Blok, lalu kemudian kita pilih di mana ya? Lupa namanya. Desain, bukan di layout. Nah, di layout ya, klik di layout. Itu ada di situ pilihan vertikal, center vertikal, atau kita coba aja align top. Kalau align top, maka tulisan di setiap kotak ini menjadi menggantung ke atas, nempel ke atas. Kalau kita ganti line bottom, maka dia akan ke bawah seandainya.
ini kolom di sini di nomor 3 ini misalnya saya perlebar. Nah, dia ada di bawah. Nah, sebaiknya biar tampilannya bagus, taruh ininya di vertikal, biar di tengah-tengah. Sehingga kalau misalkan yang judul ini saya tarik ke bawah, saya perlebar, nah, dia tetap berada di tengah. Itu yang sebaiknya mengatur kolom supaya oke. Nah, biar ini tanpa apa namanya tanpa sama, maka sebenarnya ini kita plot ya dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kita distribute row overlay sehingga kolom baris ini menjadi sama lebarnya. Saya kira teman-teman tidak kesulitan di situ. Nah, sekarang yang keempat, kita add lagi new slide ya. Saya coba lihat di ininya. Oke, nah sekarang kita insert smart up ya. Oke, ini tahapannya. Smart up. Nah, apa itu judulnya? Judulnya adalah tahapan pengembangan bisnis. Jadi sini kita ada di sini. Tahapan pengembangan bisnis. Oke. Kita pilih smart art yang di sini ya. Insert smart art ya. Nah, ketika muncul itu, saya ulangi ya. Di sini ada insert table, ada insert chart, ada smart art, ini ada preview model, dan seterusnya. Kita pilih di sini yang smart grafik. Muncul kotak dialog, ada opsi, lalu kita tarik ke bawah. Ini banyak, teman-teman tinggal mau pakai yang mana. Tapi sementara saya contohkan sebagai latihan awal, saya ingin mencontohkan teman-teman pakai yang timeline. Ini timeline, upward arrow. Oke, klik ini, lalu klik OK. Nah, muncullah itu. Ini ada tiga simpul. Padahal kita mau menuliskan itu ada 4 simpul. Nah, caranya adalah di bagian sini kita klik kanan, lalu kemudian ada add shape, ya, add shape after. Nah, sehingga keempat. Oke, kita mulai. Ini 2017 benar ya? 2018 ya, 2018. Lalu di sini 2019, lalu di sini 2020, di sini enggak ada ini. Oke, kita samakan sendiri saja. Ini 2021 muncul ya. Oh, di sini ya. Ini gimana ya? Nah, ya. 2021. Oke. Lalu berikutnya di situ ada beberapa keterangan ya. Karena di sini belum ada isian untuk keterangan, maka kita tambahkan sendiri saja. Caranya adalah di home ya, itu ada ini kotak kecil nih, text box dulu. Kita tambahkan aja di sini text box-nya. Atau pemetaan pasal. Pemetaan pasal dan
pasokan, terus pengembangan baterai. Oke, ini ada icon ininya ya. Oke, ini tahun 2018, berikutnya 2019. Daripada susah, kita tekan tombol kontrol, tarik saja ke atas ini, pas, isinya tinggal kita ganti. Produksi perdana, lalu pemasaran perdana, yang 2019, ekspansi pasar, diversifikasi produk, diversifikasi inovasi pasar. Inovasi produk, inovasi produk, posisi pasar, posisi pasar. Oke, nah ini tinggal teman-teman mendesain supaya bagaimana kelihatan bagus. Kemudian hurufnya ini kita klik saja. Kalau misalkan mau semuanya diganti ya, tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian klik beberapa di kolom di situ, kemudian kita pilih ini yang kita perkecil. Oke, ini nempel, geser. Nah, ini tinggal ngatur, tinggal dibentuk saja ya. Penampakannya supaya kelihatan cantik begitu. Oke, kemudian tahunnya kita ganti jenis hurufnya juga. Misalkan kita ganti. Nah, ini panahnya mungkin kita ganti warnanya. Jadi kita klik di sini, lalu kita pilih save. Kemudian kita pilih ini, kita kontrol. Oke. Nah, kemudian di sini kita bikin di tengah. Save-nya kita pakai yang gelap, lalu hurufnya putih saja. Kemudian hurufnya ini kita ganti warnanya. Warna apa ya? Bisa. Oke, biru. Misalnya seperti itu. Nah, ini sudah kita bikin yang 4 slide. Mungkin yang terakhir barangkali ucapan terima kasih. Nah, ini bisa kita kreasi, kita insert saja dengan WhatsApp. Bisa mungkin terima kasih. Bisa besar juga sebenarnya. Kita ganti dulu hurufnya. Nah, ini sudah siap untuk dipresentasikan. Nah, karena kan ketika presentasi di bawah itu ada tabel display ya.
Baiknya kalau kita presentasi, kita pilih yang slideshow. Kita pilih slideshow sehingga tampilan layarnya menjadi lebar. Dan kita tinggal pindahkan dengan panah ya ke bawah, mungkin dengan mouse gitu ya, mouse klik kiri sampai dengan selesai. Ketika kalau hanya seperti ini, kayaknya tampilannya kurang menarik ya, artinya hanya tidak ada. Nah, agar tampilannya menarik, maka kita insert animation. Jadi kita mulai dari slide pertama ya. Pastikan di sini yang aktif adalah slide pertama. Klik animation. Di animation itu ada banyak pilihan di sini. Jadi ada banyak pilihan di situ, nggak aktif ya. Kita save dulu ya, save as ya. Kita save as, tentu dengan seperti biasa, nama, kemudian name, lalu terhitung ketiga ya ini ya, tiga, ini save. Jangan lupa save-nya tempatnya di mana. Jangan-jangan teman-teman lupa ngasihnya ketika mau diupload menjadi bingung tempatnya ada di mana. Oke, baiklah. Kemudian apa enggak mau ini ya? Sebentar saya setting ini dulu. Baik ya, jadi saya ulangi biar tampilan ini yang menarik. Kita ada animation ya, di transition ini. Di transition ini kita bisa memilih di situ apakah pakai, misalkan di slide pertama pakai mouse, klik, lalu kemudian di slide kedua mungkin kita pilih live begitu. Kita pilih efeknya dari contoh. Nah, kemudian yang di slide ketiga kita pakai split saja. Yang ini yang slide keempat kita pakai push. Ini yang terima kasih itu kita pakai cutting. Oke. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tampilannya menjadi akan lebih menarik lagi semisal teman-teman mau mengkreasi di setiap kolom ini. Saya akan pilih hurufnya menjadi berubah lagi ya. Oke, saya pakai ini. Ininya saya ganti hurufnya dengan yang lain dulu. Oke. Di kolom ini mungkin klik animation, saya suka yang mana? Nah, itu kan teman-teman sukanya yang mana ini? Tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja dulu. Baik. Satu, kemudian ini bias. Kemudian kita coba yang ini, kita ambil list after previous. Ini tinggal kedua, kita ganti dengan white-nya dari kiri ke kanan, dari atas ke atas ke bawah, terus yang ini
tapi kita pakai update previous. Sekarang ini data penjualan, apa namanya, pakai zoom in, terus tabel, pakai line. Oke, sekarang tahapan kita pakai split. Nah, kemudian kita pakai apa ya? Kita aja apa? Sekarang tempat terus ini terima kasih kita coba ya sekarang. Nah, muncul kan, nah, kita klik lagi akan muncul kata-kata itu. Nah, berikutnya klik buang. Lalu kita klik lagi, nah itu settingannya nggak pas ya ini. Ya, kita coba mestinya 1 2 1 2. Ini kita ganti with preview saja. Oke, kita coba. Ya, kembang. Ini 2. Ini juga sekarang. Hapus dulu animation pen. Oke. Ini memang harus kita uji coba. Sama ya, daripada kesulitan, mungkin kita hapus saja. Jangan kalau mau menghapus animation pen ini, klik saja di animation pen-nya ini. Klik kanan lalu remove. Atau kalau nggak diblok itu semua, lalu klik kanan lalu remove. Ini sudah pulang. Kita ganti saja ininya, transitionnya saja. Cutting. Oke, kita coba dari presentasi dari awal. Ini yang kedua, terus yang ketiga, yang keempat, kemudian yang terakhir. Oke,
Saya kira itu dulu teman-teman, silahkan dipraktikkan. Ini saya kira tidak begitu kesulitan. Saya berharap tampilannya diperbagus. Oh ya, sebelum saya akhiri, mumpung saya ingat ya. Tadi kan di awal ketika kita mau masuk ya, kita kan pakai pilih bank presentation ya. Nah, ketika kita sudah mendesain seperti ini, kita pun bisa mendesain bentuk dari slide ini dengan web design. Kita tinggal pilih tuh, pilih yang mana ini. Misalkan kita pilih hitam nih, semuanya menjadi hitam, menyesuaikan dengan ini ya, desainnya. Misalnya kita pilih yang ini nih, semua akan menyesuaikan. Atau kalau teman-teman apa namanya kembali mengcustomize sendiri-sendiri, sebenarnya di background ini misalnya kita bisa memformat backgroundnya sesuai dengan keinginan kita. Kan kita bikin solid fill. Ya, yang pertama ini kita pakai warna biru misalkan. Bisa itu seperti itu. Karena ini warna biru ya, mungkin hurufnya kita ubah. Kita ganti warna kuning hurufnya kelihatan. Silakan, ini kebebasan teman-teman mau membuat seperti apa desainnya. Saya tidak mengharuskan. Atau kalau di MS Office 2019 biasanya itu ada apa namanya, kita klik desain, ada kita aktifkan saja desain ID-nya itu, dia akan memberi saran. Kita mau pakai desain yang mana, misalnya ya kita pakai yang kita pilih yang ini. Sudah, kita akan munculkan seperti itu, atau mungkin yang ini misalnya. Oke. Jadi nanti ketika kita slideshow, jadi tampilannya akan seperti itu. Nah, di slide kedua pun kita bisa bikin klik desain ID-nya seperti apa, sarannya dia. Sekarang kita pakai pilih yang ini. Bagus juga kan? Misalkan yang slide ketiga. Apa desain ID yang dia sarankan. Kadang-kadang agak lama ya. Karena sudah nggak memungkinkan barangkali dia nggak punya saran lagi, barangkali dia nggak punya saran lagi, kan yang ketiga, sorry, no design idea for this slide, karena ini sudah desainnya sudah bagus menurut dia. Terima kasih. Desain ID-nya juga tidak punya memberikan saran. Silakan teman-teman mengcustomize itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.